Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTuber, semua sahabat Ruang Batin. Alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan, serta diberikan rezeki yang lancar, halal, barokah. Serta tidak lupa ketika kalian mendapatkan sebuah kesulitan, baik itu yang berat maupun yang ringan, entah itu masalahnya yang nyata maupun yang samar, semoga lekas ditemukan solusi yang terbaik. Itu doa saya buat kalian, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru, yaitu saya mulai harinya hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat sampai batas waktu hari Sabtu ya, kira-kira seperti itu ya. Tetap masih di bulan November ya, 2023 ya. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya. Nanti saya akan memprediksi 6 zodiak ya. Sekali lagi saya akan memprediksi 6 zodiak yang dimana 6 zodiak ini insya Allah akan akan tiba-tiba mendadak dihantam sebuah solusi ya, kira-kira seperti itu. Sekali lagi saya akan memprediksi 6 zodiak yang insya Allah itu di 4 hari ke depan akan mendadak dihantam sebuah solusi ketika mendapatkan kesulitan ya. Khususnya semoga kalian mendapatkan solusi baik secara keuangan ataupun secara pekerjaan. Ingat ya, saya mendeteksi dua energi, secara keuangan juga secara pekerjaan. Nah, bagaimana dengan cara keuangan? Contoh, ketika kalian terdesak masalah keuangan ya siapa tahu itu tiba-tiba mungkin kalian main ke ke saudara kalian, main ke rumah teman kalian. Nah, itu akan menemukan sebuah solusi sobat. Kan seperti itu. Ya syukur-syukur ada suatu hutang piutang kan seperti itu. Jadi ketika kita mendapatkan hutang itu jangan dianggap itu sebagai sebagai keburukan. Nah, karena apa? Karena harus melihat dulu bagaimana kondisi kita. Ketika kita sulit, ya saya rasa hutang itu tidak jadi persoalan gitu loh sobat. Ya, saya rasa tidak jadi persoalan. Yang penting kita harus wajib untuk nyaur ataupun wajib untuk mengembalikan hutang ketika kita sudah punya dana ataupun sudah punya uang. Kan di situ letaknya. Nah, ketika kita kesulitan terus jangankan dikasih sama teman ataupun saudara, terkadang ketika kita kesulitan itu minjam hutangan saja sulit. Nah, kan seperti itu. Nah, makanya dengan tema ini ya semoga kalian yang dihantam istilahnya itu kesulitan ya, jadi di masalah keuangan maupun di masalah pekerjaan, semoga di 4 hari ke depan tiba-tiba ada unsur yang mendadak itu akan membantu kalian. Kira-kira seperti itu. Nah, sama ketika saya membahas tentang pekerjaan, ya intinya di situ. Mungkin ketika kalian sulit kerja, tiba-tiba kalian main ke rumah teman ataupun main ke rumah saudara, siapa tahu di situ ada penawaran-penawaran kerja. Nah, kan seperti itu kuncinya sobat. Nah, intinya pokoknya ada suatu ada suatu kejutan lah yang mendadak itu akan menghantam dengan suatu kebaikan, dipermudah masalah keuangan dan dipermudah masalah pekerjaan. Di situ ya kuncinya sobat ya. Oke, seperti apakah? Ya silakan ditonton, disimak, jangan di skip agar tidak terjadi salah paham. Di poin terakhir sering saya mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading, artinya itu energinya luas. Nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa, yang jelas yang saya tembak zodiak kalian ya. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, amin kan, karena ucapan adalah doa. Ketika itu tidak tepat, tidak resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih, karena ini kan bersifat luas sobat ya, bersifat general, artinya ya saya nggak tahu nama kalian, kan mengacak energinya. Nah, beda lagi ketika kalian ingin suatu kepastian jawaban ataupun akurat, ya monggo silakan konsul secara pribadi. Karena dengan konsul secara pribadi, saya akan bisa mengetahui nama kalian, sedikit info dari kalian, itulah yang akan bisa saya fokuskan sehingga kalian mendapatkan suatu jawaban yang lebih akurat. Kira-kira di situ letaknya. Oke ya, biar tidak berlama-lama, langsung saja saya akan menarik energi kalian
semoga bisa selaras ya. Oke ya, alhamdulillah saya sudah menarik 6 energi ya. Ya berarti yang nanti akan ada 6 zodiak ya. Oke sobat ya, langsung saja kita buka untuk clue yang pertama ya. Ini untuk energi yang pertama ya. Di kartu utama muncul petunjuk 7 cup, itu seseorang sedang memandang 7 cup di atas awan kecil itu ya. Sama dikonfirmasi sama kartu The Lovers ya. Itu ada sepasang kekasih, belakangnya ada malaikat. Oke ya. Ini untuk kalian ya yang energinya sudah ketarik di kartu pertama ataupun di clue pertama ya. Nggak tahu ini energinya siapa ya. Yang jelas di sini muncul petunjuk 7 cup. Artinya di sini dimana mungkin kalian ini apa istilahnya itu terkadang ya, bukan sering ya, tapi terkadang adanya suatu renungan, adanya suatu pemikiran, ya bisa saja adanya suatu hayalan-hayalan gitu loh sobat. Untuk apa? Untuk bisa mencapai tentunya tentang masalah kesulitan kalian agar menemukan solusi. Nah, sekali lagi kalian itu biasanya adanya suatu angan-angan ataupun bisa dikatakan ya hayalan ataupun cita-cita yang dimana ketika kalian dihantam kesulitan itu kalian itu ingin segera lekas menemukan jawaban. Nah, kira-kira di situ letaknya. Makanya di sini muncul petunjuk 7 cup, artinya ya itu tadi mungkin kalian dihantam kesulitan-kesulitan. Tetap seperti tema ya. Saya menangkap juga di sini apa ya istilahnya masalah keuangan, masalah pekerjaan. Saya menangkap di sini memang kurang stabil sobat. Itu loh. Memang kurang stabil, nggak tahu energinya siapa ini. Yang jelas di sini adanya suatu harapan nantinya. Saya harus bisa menyetabilkan keuangan saya. Ini contoh, saya harus bisa menyetabilkan pekerjaan saya. Nah sama, ketika mungkin kalian punya uang, ini juga godaan loh sobat. Ya, jangan dianggap sepele. Contoh, ketika kalian punya uang, itu angan-angan kalian itu banyak gitu loh. Saya ingin membeli ini, membeli ini, membeli ini. Nah, di situ letaknya. Ya sama, ketika mungkin pekerjaan kalian sudah stabil, mungkin kalian juga punya angan-angan ini, ataupun juga punya cita-cita. Saya harus bisa lebih naik jabatan. Contoh, saya ingin istilahnya itu ingin adanya suatu perkembangan-perkembangan. Nah, kira-kira seperti itu. Makanya di sini juga digambarkan adanya suatu godaan-godaan. Ya, saya rasa ketika itu positif ya nggak masalah. Cuman satu sobat ya, kita harus mengukur masalah kemampuan. Nah, kan di situ letaknya ya. Nah, ini dikonfirmasi sama kartu The Lovers ya.
Ini kartu The Lover ya, ada sepasang kekasih belakangnya malaikat. Artinya apa? Artinya di sini ya bisa saja nanti apa yang sedang kalian renungkan, apa yang sedang kalian pikirkan, bahkan apa yang sedang kalian hayalkan, itu insya Allah di sini akan tercapai. Saya menangkap adanya suatu energi yang kuat gitu loh. Seperti adanya suatu magnet di sini sobat. Nah, kira-kira di situ letaknya ya. Jadi bisa dikatakan apakah di sini akan bisa tercapai? Insya Allah bisa. Saya menangkap adanya suatu energi yang cukup bagus, energi yang sangat positif ya, ya, dan itu akan bisa mengena sama kalian. Cuman satu syaratnya sobat ya, ketika memang apapun nantinya ya, bukan untuk clue yang pertama ataupun kartu yang pertama, sama semuanya. Ketika memang kita mau menjemput rezeki sobat, mau berusaha, nah itu insya Allah sesuatu itu pasti akan kita capai gitu loh. Nah beda lagi ketika pembacaan kartu ini baik ataupun bagus, tetapi kita nggak mau menjemput rezeki, nggak mau berusaha, ya sama saja gitu loh. Karena apapun itu, apalagi tentang masalah apa ya, deteksi ataupun penerawangan ataupun kartu ya, itu kan hanya simbol saja sobat gitu loh. Itu hanya simbol sebagai tanda-tanda peluang bahwa kalian akan bisa seperti apa yang sedang saya informasikan. Kira-kira di situ letaknya. Ya semoga bisa dipahami sobat ya. Ingat ya, meskipun nanti zodiak kalian keluar, ketika kalian apa ya, enggan menjemput rezeki ataupun malas menjemput rezeki, itu akan sia-sia sobat. Nah, gitu loh. Jadi ketika kalian berpikir seperti yang saya jelaskan di kartu awal, ketika kalian berpikir, mempunyai angan-angan, mempunyai kemauan, iya wujudkan gitu loh. Dengan cara apa? Dengan cara berusaha untuk mencapainya. Nah, sehingga ada istilah bahwa kalian itu sudah ikhtiar, sudah adanya suatu perjuangan. Nah, masalah apakah nanti berhasil atau tidak itu dipikir belakang sobat. Yang jelas gambaran kalian ini bagus gitu loh, luar biasa. Munculnya kartu The Lover ini luar biasa. Insya Allah ketika kalian mendapatkan kesulitan di seputar keuangan ataupun mendapat kesulitan di seputar pekerjaan, insya Allah akan menemukan solusi di sini, dan itu akan membuat kalian senang. Nah, kan seperti itu, seperti yang saya temakan tadi. Nah, kan seperti itu ya. Semoga ini kalian menemukan solusi sobat. Yang sulit masalah keuangan, ya semoga mendapat keuangan yang masuk, entah itu dari pemberian, entah itu dari utang piutang, tidak masalah. Ya sama mungkin ya, secara pekerjaan ketika kalian sulit ya, belum menemukan pekerjaan, terus kalian melamar kerja, insya Allah siapa tahu ada panggilan yang mungkin kerjanya itu mau dimutasi ataupun mau diturunkan jabatan. Ini contoh, insya Allah di sini tidak akan terjadi. Nah, yang jelas yaitu tadi, kartu kalian sudah muncul bagus, plus adanya suatu bahwa kalian itu harus menunjukkan bahwa kalian menjemput sesuatu apa yang kalian impikan. Nah, jadi tidak hanya sekedar angan-angan kosong. Kalau kalian angan-angan kosong di sini akan ambiar sobat, nggak akan bisa mengena sama kalian meskipun kalian didukung sama kartu-kartu yang positif. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, ya sekarang saya akan mencoba untuk menarik energi zodiak kalian. Ya, semua silakan kalian berdoa, semoga itu akan mengena sama kalian sesuai zodiaknya masing-masing. Oke ya, sekarang kita lihat untuk zodiaknya. Oh, ini selamat ya kalian yang mempunyai zodiak Aries. Ini Aries akan diuntungkan di 4 hari ke depan ya. Semoga ini mengena sama kalian ya. Yang jelas zodiak Aries bener-bener lagi diuntungkan di 4 hari ke depan sesuai tema, sobat ya. Ini kalau saya lihat sih Aries mungkin kemarin-kemarin ini masih susah gitu loh. Tapi nggak tahu ya, mungkin nasib kalian sedang baik ya. Maka di 4 hari ke depan memasuki bulan November ini kalian sedang ada suatu bantuan-bantuan solusi ya. Kira-kira di situ ya. Oke, kita lanjut untuk clue yang kedua. Di sini kartu nama muncul petunjuk 10 tongkat sobat ya. Itu ada seseorang sedang mengangkat beban 10 tongkat.
Dikonfirmasi sama kartu Pack of Cup. Ada seseorang memegang cup, dalamnya ada ikan itu ya. Ini kalau saya tangkap energi dari clue yang kedua ya, adalah ada 10 tongkat. Ini kenapa ya saya menangkap energi sepertinya kalian merasakan sebuah beban di sini sobat. Dalam arti gini ya, mungkin ketika kalian selesai masalah muncul lagi, selesai masalah muncul lagi. Bisa dikatakan kalau ini masalah berat sih ya tidak begitu juga gitu loh. Ya, ada juga yang masalah berat, ada juga yang masalah ringan. Contoh kalau masalah ringan yaitu tadi ya, kecil-kecil tapi itu ibaratnya beruntun gitu loh sobat. Ya memang sanggup kalian selesaikan, tapi seakan-akan muncul lagi, seakan-akan muncul lagi. Nah itu kan sama, akhirnya itu kan menjadi beban buat kalian, baik secara pemikiran maupun secara hati. Nah, apalagi maksudnya di sini masuk masalah yang besar. Seakan-akan memang apa ya? Seakan-akan kalian itu drop di sini. Seakan-akan memang menjadi sangat beban-beban berat sehingga mungkin kalian akan berpikir sudah nggak ada jalan lagi. Nah, kira-kira di situ karena jelas 10 tongkat menandakan bahwa kalian itu sedang banyak masalah ya, khususnya sesuai tema karena yang saya tarik nantinya masalah apa ya, dilancarkan keuangan sama mendapat solusi tentang pekerjaan. Ya jelas mungkin yang kalian pikirkan ada yang di seputar keuangan, ada juga yang seputar pekerjaan. Nah, tinggal kalian sendiri yang mencocokkan di sini. Yang jelas di sini adanya kurang kestabilan di antara dua faktor tadi. Mungkin si A ya kurang stabil di masalah keuangan. Bisa saja si B kurang stabil di masalah pekerjaan. Kira-kira di situ. Jadi beban ini kan tidak mesti harus sama, sobat. Yang A mungkin pekerjaannya ringan, keuangannya susah. Yang B mungkin pekerjaannya susah, keuangannya ringan. Kan pokoknya apa ya? Ibaratnya terbolak-balik lah sobat, seperti itu ya. Nah, di sini dikonfirmasi sama kartu Pack of Cup. Ya, artinya Pack of Cup ini menandakan apa? Bahwa di sini kalian sedang adanya konsentrasi, bahwa di sini kalian sedang adanya suatu kefokusan untuk bisa memperbaiki, untuk bisa menyetabilkan tentang kesulitan kalian masing-masing. Saya menangkapnya seperti itu. Ini tidak bisa dibohongin bahwa apa? Bahwa mungkin ketika kalian terdesak, contohnya di masalah keuangan, masalah pekerjaan, itu kalian di sini kelihatannya apa ya, berkonsentrasi, benar-benar ingin merubah gitu loh sobat. Ini energi kalian seperti itu. Apakah dengan adanya suatu keniatan itu akan bisa mengena sama kalian? Nantinya akan adanya suatu perubahan-perubahan. Nah kalau saya menangkap dari energi kartu ini bisa dikatakan, iya memang bagus gitu loh. Memang akan adanya suatu proses di mana kalian akan bisa mencapai tahap kesestabilan. Karena Pack of Cup menggambarkan, bisa saja ini menggambarkan adanya suatu keberuntungan-keberuntungan yang tak terduga. Ini mantap ya. Ini untuk clue yang kedua ya. Bisa dikatakan ya ibarat apa ya? Ibarat habislah gelap, terbitlah terang. Kira-kira seperti itu untuk clue yang kedua nih. Saya rasa di sini akan ada suatu bantuan-bantuan juga di sini. Saya menangkap energinya seperti itu. Oke ya sobat ya, langsung saja saya akan menarik untuk zodiak kalian. Semoga ini akan menjadi zodiak kalian ya. Ya kita lihat untuk zodiaknya. Di sini selamat kalian yang mempunyai zodiak Scorpio. Ini Scorpio kalian akan diuntungkan di sini sobat ya. Di 3 hari ke depan tetap ya seperti tema, mungkin kalian yang merasa kesulitan ya tentang seputar keuangan, yang merasa kesulitan tentang seputar pekerjaan, insya Allah di sini kalian akan mendapatkan atau menemukan solusi-solusi sehingga itu memecahkan masalah kalian. Nah, biar kalian tidak bertambah pusing. Kan kira-kira seperti itu sobat ya. Oke ya, mantap ya. Nanti di segmen terakhir akan saya jelaskan semua ya. Oke lanjut di clue yang ketiga.
Di sini kartu utama kalian muncul petunjuk 6 koin ya. Itu ada 3 orang dikelilingi 6 koin sobat ya. Terus dikonfirmasi sama kartu 10 cup. Ini bagus ya. Seperti ada pelangi itu ya 10 cup ya. Ini kalau saya tangkap energi dari lu ataupun orang yang ketiga ini bisa dikatakan ada 6 koin di sini ya. Ini luar biasa ya. Bisa diartikan apa ya? Kalau saya menangkap energinya sih secara keuangan kelihatannya apa ya? Jarang jarang kekurangan ya. Untuk khusus untuk lu yang ketiga ini benar-benar energinya bagus ya. Nggak tahu ini energinya siapa ya. Cuman di sini apa ya? Maksud saya gini, saya nggak bilang clue yang ketiga ini ataupun energi dari orang yang ketiga ini merasakan apa ya terlalu zong di masalah keuangan. Saya tidak mengatakan seperti itu. Cuman saya menangkap justru di sini apa ya istilahnya itu keuangan kalian itu stabil gitu loh. Bahkan ada peningkatan. Kira-kira di situ ya. Cuman di sini tetap ya disarankan apapun itu entah mungkin kalian keuangan kalian stabil ataupun tidak di sini tetap intinya sama. Kalian di sini ya kalau bisa apa ya haruslah saling berbagi sobat. Ya, harus berbagi, harus bersedekah. Ya kalau bersedekah ataupun berbagi itu kan apa ya istilahnya itu enggak kita harus mematok sekian kan tidak. Istilahnya itu semampu kita sobat. Nah, seperti itu. Jadi intinya ketika kalian keuangan kalian masih stabil ataupun masih bersahabat, nah ketika kalian mau berbagi sobat, mau bersedekah, ini tidak menutup kemungkinan kalian akan bagus di sini energinya. Ya semoga akan berlimpah juga masalah keuangan. Nah sama, ketika mungkin kalian apa ya kekurangan masalah keuangan ataupun minus ya di sini, ketika kalian mau berbagi, di sini akan bagus sobat. Gitu. Di sini akan bagus, ya insya Allah akan ada suatu keberkahan yang itu akan membuat keuangan ataupun kerezekian kalian lancar. Intinya di situ. Dan saya menangkap di sini akan bagus ya ketika kalian selingit dengan bersedekah ataupun berbagi. Entah itu keuangan kalian yang masih bersahabat, apalagi keuangan kalian yang masih belum bersahabat. Istilahnya mungkin masih mengalami minus, mengalami penurunan. Ya tidak ada salahnya berbagi. Gitu loh ya. Terus di kartu konfirm mengatakan 10 cup. Nah, ini kedua-dua kartu positif sobat ya. Apalagi kalian didukung sama kartu konfirm 10 cup. Artinya apa? Artinya ya bisa saja rencana kalian itu akan bisa tercapai, akan bisa terwujud sesuai tema. Mungkin kalian terhantam masalah keuangan ya, entah keperluan sehari-hari. Ini contoh ya, entah mungkin kalian lagi sakit, entah kalian mungkin harus membayar hutang piutang. Nah, itu kan kalian kesulitan di sini. Nah, insya Allah di 4 hari ke depan ya, ini kelihatannya kalian akan menemukan sebuah solusi sobat. Entah solusi dari teman, entah solusi dari keluarga yang jelas di sini minimal lah akan bisa meringankan beban. Nah, seperti yang saya katakan tadi loh sobat. Siapa tahu kalian istilahnya tuh dipinjemin ataupun dihutangi entah dari teman entah dari saudara lain. Nah, itu kan lumayan. Nah, daripada kalian apa ya dikejar-kejar masalah apa ya tagihan-tagihan ya itu contoh lagi daripada kita sakit nggak bisa beli obat dan sebagainya. Nah, makanya saya tadi mengatakan hutang itu kalau kita berpikir secara jernih ya jangan dijadikan sebagai keburukan sobat gitu loh ya tidak mesti hutang itu apa ya tidak mesti hutang itu buruk gitu loh terkadang gini terkadang kita hutang itu justru akan membawa keberkahan buat kita sobat. Contoh yaitu tadi ketika kita kesulitan terus sampai kita itu menemukan solusi dengan adanya hutang piutang. Ya itu kan namanya keberkahan bahwa kita ini mendapatkan sebuah peringanan beban sobat. Nah, gitu loh. Jadi sekali lagi bahwa dengan hutang kita akan mendapatkan sebuah keringanan sebuah beban baik secara pemikiran maupun hati. Cuman kan syaratnya satu, ketika kita punya ya kita wajib hukumnya tidak boleh tidak kita wajib untuk membayar lagi ataupun nyaur lah istilahnya kan seperti itu ya biar tidak menjadi sendatan rezeki kita. Kira-kira di situ ya. Ini bagus ya. Insya Allah juga akan menemukan sebuah solusi kalian. Sekarang saya akan mencoba menarik energi dari zodiak kalian. Semoga itu menjadi zodiak kalian.
Oke ya, kita lihat untuk zodiaknya. Di sini selamat kalian yang mempunyai zodiak Pisces. Ini Pisces benar-benar kalian diuntungkan di 4 hari ke depan ya. Seperti yang sudah saya temakan ya. Oke, mantap ya Pisces ya. Kalian masuk ke clue yang ketiga. Kita lihat untuk clue yang keempat sobat ya. Di sini kartu utama kalian muncul petunjuk Ace of One. Itu tangan keluar dari awan memegang tongkat ya. Terus dikonfirmasi sama kartu Knight of Cup. Itu Knight of Cup, ada prajurit naik kuda membawa cup gitu ya, naik kuda putih ya. Ya, ini kalau saya tangkap ya, energi dari clue orang yang keempat ini bisa dikatakan muncul petunjuk Ace of One. Artinya gini sobat ya. Saya menangkap juga sih ada beberapa masalah dan kalian harus mau nggak mau harus bisa menemukan solusi. Itu yang saya rasakan. Makanya di sini muncul petunjuk Ace of One, artinya bahwa kalian ketika mendapatkan sebuah masalah ya, itu kalian harus apa? Kalian harus bisa mengolah pemikiran kalian sobat. Ya kira-kira seperti itu. Kalian harus bisa mengolah pemikiran kalian agar bagaimana kalian mendapatkan solusi. Karena ini jelas sobat bahwa kalian itu dihantam masalah dan mau nggak mau kalian harus apa? Kalian harus disuruh mendapatkan sebuah solusi dengan mengelola secara pemikiran kalian ataupun kecerdasan kalian. Nah, ketika kalian tidak seperti itu, ya kalian akan sulit di sini. Karena saya menangkap beban berat ya di seputar keuangan sama seputar pekerjaan. Itu yang saya tangkap di situ. Ya. Terus di kartu konflik mengatakan Knight of Cup ya. Di sini artinya apa? Saya menangkap sih banyak juga yang dari kalian itu kelihatannya ketika kalian dihantam masalah, kalian itu sebetulnya sudah mempunyai ide sobat ya. Sebetulnya sudah mempunyai ide, sudah mempunyai pemikiran. Cuman yang saya apa ya? Yang saya tangkap di sini kenapa terkesan lamban sobat? Gitu loh. Jadi sekali lagi kenapa kalian ini terkesan lambat, tidak segera apa ya? Tidak segera untuk menjalankan ataupun mempraktekkan. Sebetulnya ketika kalian jalankan, ketika kalian praktekkan, di sini akan bagus loh sobat, gitu loh. Karena kalian didukung dengan adanya SO1 ya. Harus sesuai dengan pemikiran kalian, harus sesuai dengan solusi kalian. Ketika itu sudah sesuai, ya silakan dijalankan, gitu loh. Kenapa saya menangkap di sini sepertinya lamban gitu loh. Nah, kira-kira di situ ya. Oke ya, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi kira-kira nanti zodiak apa yang akan juga diuntungkan. Kita lihat untuk zodiaknya. Ini selamat kalian yang mempunyai zodiak Gemini. Ini Gemini juga diuntungkan di 4 hari ke depan. Cuman saran saya di sini tetap ya, ketika saya memang menangkap adanya suatu kesulitan beban di sini gitu loh. Seperti yang saya katakan tadi, ini Gemini adanya suatu beban. Ya saya rasa di sini ketika Gemini ingin lolos dari beban, ya kalian harus cerdas, harus bisa memainkan secara mengelola pemikiran sobat untuk menemukan solusi. Nah, seperti itu ya petunjuknya. Ketika kalian tidak mau mengolah pemikiran kalian, tidak mau menciptakan ide-ide solusi, ya kalian akan kesulitan meskipun kalian terbantukan sama SO1. Karena ini sebagai sinyal saja. Apalagi ketika kalian sudah adanya suatu solusi, ya, terus kalian lamban untuk menjalankan. Itu juga akan menjadi kesulitan, sobat. Itu loh. Jadi saran saya Gemini ini ketika kesulitan baik di seputar keuangan ataupun seputar pekerjaan, ketika kalian kesulitan coba kalian mencari solusi. Seperti apa jalannya? Nah, ketika kalian ada suatu solusi, ya jalankan, jangan terkesan lambat.
sesuai dengan muncul kartu tadi yang konflik Knight of Cup itu kan artinya menunjukkan bahwa Gemini ini agak sedikit lamban gitu loh. Nah, seperti itu. Ini contoh sobat ya. Ketika kalian terdesak masalah keuangan ataupun masalah pekerjaan, nah kalian itu berpikir, enaknya saya ke teman saya si A. Ini contoh. Ya silakan kalian ke teman kalian yang namanya si A. Nah, siapa tahu ketika kalian sharing ataupun secara dialog, itu kalian menemukan ataupun kalian nanti akan mendapatkan sebuah solusi dari teman kalian yang namanya si A tadi. Nah, itu loh yang saya maksud sobat ya. Nah, beda ketika kalian ada solusi. Saya kok terpuruk di masalah keuangan, terpuruk di masalah pekerjaan. Saya mau ke si A, tapi dalam hati kalian enggan untuk pergi ke rumah si A. Mungkin dengan faktor apapun itu alasan kalian. Nah, di situ malah akan mengkat sobat gitu loh. Malah akan mengkat, malah akan memotong apa yang nantinya menjadikan solusi, malah kalian tidak mendapatkan solusi di sini. Nah, itulah yang saya katakan tadi kenapa banyak yang terkesan lamban untuk seorang Gemini. Padahal di sini bagus loh ya. Tanda-tandanya sangat bagus di sini. Nah, sekali lagi biar mudah dipahami, ketika Gemini sudah mempunyai rencana, coba jalankan. Misalkan saya kesulitan di keuangan, feeling saya mengatakan ataupun saya berpikir bahwa si A ini orangnya mampu, pernah baik sama saya. Coba saya pergi ke rumah si A, kan tidak ada salahnya. Nah, di situ ketika ya kita berbicara, siapa tahu nanti ada mendapatkan solusi. Asalkan kita satu nggak pernah cacat loh ya sama sahabat kita. Kalau kita pernah punya salah, apalagi sampai parah, ya nggak akan dikasih solusi. Nah, sepertinya di situ letaknya sahabat ya. Oke ya, apapun itu nanti ini akan bagus ya. Kita lihat untuk clue yang kelima. Di sini muncul petunjuk 6 cup, seseorang laki-laki memberikan cup ke perempuan ya. Konfirmasi sama kartu death, ada prajurit tengkorak naik kuda putih. Ini kalau saya tangkap energi dari orang yang kelima bisa dikatakan adanya sesuatu rasa senang nantinya. Meskipun saya menangkap di sini seputar pekerjaan ya khususnya ya. Biarpun ini juga ada kesulitan seputar keuangan, saya menangkap di seputar pekerjaan ini kelihatannya mendapatkan sebuah kesulitan orang ini. Gitu loh. Mendapatkan kesulitan. Kalau saya menangkap sih awalnya bagus ya. Dari segi keuangan, dari segi pekerjaan ini awalnya bagus kalian. Entah kenapa dengan seiring berjalannya waktu itu membuat sangat kesulitan bagi kalian di sini ya, Pak. Sangat-sangat kesulitan. Karena apa? Karena jelas di sini muncul petunjuk death. Nah, ini death ini adanya suatu energi tembakan black magic gitu loh. Ya mungkin kalian dulu ataupun kemarin itu tidak terasa bahwa mungkin ada orang yang baik di depan kalian membantu tapi kalian malah dipukul dari belakang. Makanya saya tadi mengatakan ini awalnya bagus. Kenapa kok tiba-tiba menjadi sebuah masalah bagi kalian? Ya, adanya penurunan segi finansial ataupun keuangan, adanya masalah banyak di faktor pekerjaan ataupun karir. Karena di sini muncul kartu death, artinya itu tadi mungkin kesalahan awal kalian sobat. Itu loh. Jadi adanya suatu tembakan black magic membuat aura kalian tertutup, maka di sini adanya suatu beban kesulitan. Cuman cara saya di sini tetap ya apapun yang terjadi karena death ini masih menggambarkan dua energi. Bisa dikatakan ini kejutan yang tiba-tiba baik, bisa dikatakan ini kejutan yang tiba-tiba mendadak buruk. Cuman intinya seperti ini sobat. Nah, ketika kalian dihantam masalah, intinya kalian harus berani melangkah maju ke depan. Apapun itu selesaikan. Jangan pernah mundur, apalagi kalian stuck, kalian diam. Jangan seperti itu. Nanti di sini akan sulit gitu loh. Ya. Ketika kalian berpikir kalau saya dihantam masalah, terus saya berani melangkah ke depan, apakah ada berhasil? Takutnya saya tidak berhasil. Nah, itu pemikiran yang sangat keliru sobat. Jangan berpikir seperti itu. Siapapun ya ketika dihantam masalah jangan berpikir berhasil atau tidak untuk menyelesaikan masalah. Yang jelas kita harus berani melangkah dulu sobat. Artinya kita harus berani menyelesaikan dulu. Perkara nanti berhasil atau tidak itu diurus belakangan. Nah, kan seperti itu ya. Syukur-syukur kita menemukan solusi. Ya minimal lah ketika tidak ada keberhasilan minimal akan pasti ada sedikit yang bisa terselesaikan daripada kalian stuck, diam, apalagi mundur itu kan semakin melebar sebuah masalah itu. Nah, kira-kira di situ ya. Jadi jelas ya kalau bisa nanti nggak tahu ini energinya siapa yang jelas kalian adanya suatu tembakan black magic ya semoga dengan keluarnya Yoda kalian itu bisa membantu kalian, bisa meringankan beban. Syukur-syukur ketika kalian adanya suatu penetralan. Ini malah akan makin bagus sobat karena jadi ini saya yakin akan ada suatu perubahan-perubahan yang itu akan mengejutkan buat kalian. Ya semoga ini perubahan baik gitu loh. Meskipun saya menangkap di sini ada suatu tembakan black magic. Ya, sekarang kita coba tarik energi.
Oke, kita lihat untuk zodiak yang kelima. Ini selamat kalian yang mempunyai zodiak Leo. Ini benar-benar lihat adanya suatu tembakan. Ya semoga dengan keluarnya zodiak kalian akan bisa menemukan sebuah solusi. Minimal akan bisa terbantukan. Itu pun ketika mungkin energi positif kalian lebih kuat sobat ya. Nah, sering saya mengatakan ketika tertembak ya kalau bisa di netral. Ketika kalian bisa sendiri tata caranya, doanya, ya monggo di netral sendiri. Tapi kan tidak ada salahnya. Ketika kita tidak mengerti, ya kita cari orang-orang di bidangnya. Seperti itu ya. Oke, kita lihat untuk clue yang terakhir. Di sini muncul kartu utama muncul 10 pentacle, 3 orang dikelilingi 10 koin. Terus dikonfirmasi sama kartu The Tower. Itu ada tower ujungnya tersambar petir, 2 orang terpelanting jatuh. Ini kalau saya tangkap energi dari orang ini bisa dikatakan apa ya? Awalnya bagus ya, ini hampir sama ya, hampir sama-sama zodiak Leo. Ini awalnya bagus, ada suatu rezeki-rezeki yang apa ya, ya katakanlah meskipun tidak berlimpah, apa ya, stabil lah. Ketika kesulitan ada saja keuangannya masuk, entah dari tak terduga maupun terduga. Intinya di situ. Jadi bisa dikatakan apa ya, masih cukup subur, masih cukup lancar. Awalnya seperti itu, cuman mungkin kalian tidak merasa sobat bahwa memang ada benar-benar orang yang memantau kalian dari jauh ya selama ini gitu loh. Sehingga apa? Sehingga membuat kalian semakin hari semakin terpuruk akhirnya. Gitu loh. Jadi kalian tidak menyangka kenapa ya dulu ataupun kemarin ini contoh, kenapa ya dulu ataupun kemarin saya stabil mendapatkan kerezekian, saya stabil di bidang pekerjaan. Terus tiba-tiba seiring berjalannya waktu kok banyak kerumitan gitu loh. Banyak suatu problem, keuangan tidak stabil, di pekerjaan banyak masalah. Nah, kira-kira seperti itu. Karena apa? Karena di sini menandakan muncul confirm the tower. Artinya apa? Artinya yang rencana semula kalian bangun itu sempat kalian rasakan. Itu tadi loh ya. Semoga bisa dipahami ya. Sekali lagi, yang semula rencana kalian bangun itu sempat kalian rasakan. Entah lancar di keuangan, entah lancar di masalah pekerjaan. Nah, tiba-tiba seiring berjalannya waktu mengalami kesulitan. Nah, seperti itu ya. Makanya di sini muncul The Tower, artinya ada suatu tembakan black magic, tembakan ilmu hitam sehingga membuat aura kalian tertutup, maka jelas ya adanya kerumitan-kerumitan sobat. Nah, seperti itu ya. Saya rasa kalau bisa harus di netral sobat ya. Sekarang saya akan tarik zodiak kalian. Oke, kita lihat untuk yang terakhir. Ini selamat kalian yang mempunyai zodiak Sagittarius ya. Ini mantap ya energi kalian Sagittarius ya. Alhamdulillah di 4 hari ke depan kelihatannya Sagittarius bagus ya. Mungkin kemarin hampir sama seperti Aries, seperti Leo ini jarang keluar. Oke sobat ya, alhamdulillah ya. 6 zodiak sudah keluar ya. Aries, Scorpio, Pisces, Gemini, Leo dan Sagittarius ya. Tetap seperti tema ya. Mungkin ketika 6 zodiak ini mendapatkan sebuah permasalahan yang berat ya khususnya di seputar keuangan ataupun di seputar pekerjaan ini akan menemukan solusi ya di 4 hari ke depan. Maksud saya begini, ketika saya mengatakan di 4 hari ke depan itu ya bukan langsung lompat ke langsung ke hari Sabtunya, tidak. Ya mungkin hari Rabunya, hari Kamisnya, hari Jumatnya, hari Sabtunya lah. Di antara 4 hari itu ya mungkin ada salah satu hari yang itu akan membuat keberuntungan buat kalian ya tentang adanya suatu solusi. Ya bisa saja ketika kalian main istilahnya terdesak ya masalah keuangan ataupun masalah pekerjaan dan kalian mau main asalkan mau menjemput rezeki kan istilahnya seperti itu. Ya mungkin kalian silaturahmi ataupun main ke rumah teman, ke rumah saudara ataupun siapa saja. Nah, siapa tahu di situ akan menemukan sebuah keberuntungan-keberuntungan. Nah, kira-kira di situ. Ya kalau bisa gini ya. Kalau bisa kalian itu jangan melalui WA sobat. Ini sebagai gambaran saja ya. Ketika kalian mungkin butuh sesuatu, ya kalau bisa tuh jangan melalui sosmed, jangan melalui telepon ataupun WA kan biasanya ada. Ya ini contoh ya. Mungkin ketika kita mau tanya ke teman kita ataupun ke saudara kita contoh, kita WA, apakah ada pekerjaan
Ya, kalau ada pekerjaan saya mau ikut dong. Nah, ini sebagai contoh lah. Jangan seperti itu sobat. Itu akan kemungkinan kecil. Coba langsung datangi orangnya. Nah, kira-kira di situ. Di situ pasti akan ada suatu peluang besar. Contoh sama juga. Mungkin ketika kalian terdesak hutang ya. Nah, terus kalian WA entah sama teman, entah sama saudara, kalian pinjam hutangnya itu loh melalui WA. Terus kalian kirimkan WA-nya. Itu peluangnya kecil. Langsung datangi orangnya. Insya Allah di situ akan ada suatu peluang-peluang. Kan lumayan itu akan bisa mengurangi beban. Seperti yang saya katakan tadi, gitu loh sobat ya. Jadi hutang itu ya bukan berarti hutang itu buruk, tidak seperti itu, gitu loh. Yang jelas akan bisa meringankan beban kita dan ketika kita punya wajib hukumnya untuk kita nyaur ataupun mengembalikan. Di situ letaknya. Ya. Sekali lagi ya sobat ya, ini akan diuntungkan ya 6 zodiak ini. Dan sekali lagi untuk 6 zodiak yang belum diuntungkan ya mungkin next time ya. Mungkin next time saya akan membuat readingan terbaru karena masih banyak tanggal lahir belum, Syuh belum, weton juga belum, kan masih banyak ya, masih di bulan November ini tentunya. Seperti itu sobat ya. Oke sobat ya, tetap apapun itu sekali lagi yang baik jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan ditakuti tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi beredar dari saya, intinya percaya tidak percaya ya saya kembalikan lagi sama kalian. Karena apa? Karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Nah, jadi sikapi dengan bijak sobat. Karena apa? Karena ini kan bersifat general reading gitu loh ya. Saya nggak tahu nama kalian kan seperti itu ya, maklum lah kan seperti itu. Sikapi dengan bijak agar apa? Agar tidak terjadi saling menyalahkan ya. Di segmen terakhir saya selalu berpesan ketika kalian dihantam masalah sobat ya, khususnya ini masalah yang di luar logika. Kalian itu ada masalah, tapi istilahnya itu kalian sudah memikirkan jalan keluarnya, tapi tidak lekas menemukan solusi. Bahkan kalian di dalam sebuah masalah, bahkan ada suatu penurunan-penurunan. Nah, bagaimana cara untuk menanggulangi ataupun cara untuk menyelesaikan masalah yang di luar logika? Ya gampang sobat. Sering saya mengatakan ketika seseorang itu ada niat, pasti di situ ada jalan gitu loh. Contoh, satu, kuatkan doa berdekatan sama Sang Maha Kuasa, juga nomor dua, lakukan tahap ikhtiar. Kan seperti itu. Nah, ketika kita ikhtiar, ya kita cari orang-orang di bidangnya. Siapa tahu mereka memberi petunjuk, memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, keresikan itu insya Allah akan bisa lancar, bisa masuk. Karena di situ ada suatu penetralan. Karena kan jelas nasib seseorang itu sobat tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Di situ letak kuncinya. Jadi nasib itu akan bisa berubah, nasib itu akan bisa baik ketika minimal lah kita adanya perjuangan, kita adanya suatu ikhtiar ya, agar apa ya, itu tadi kita harus yakin agar nasib ya juga mengikuti kita dalam hal kebaikan. Kira-kira di situ. Oke ya, sekali lagi untuk semua sahabat di channel Ruang Batin ya, semoga tetap semangat, apapun semoga manfaat buat kalian semua. Oke ya, saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.